Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, berjumpa lagi dengan 66 My TV. Kali ini saya akan mereview wisata alam yang lagi viral di Gunung Kidul, Obelik Sea View. Mungkin sobatku semua sudah tidak asing lagi dengan wisata yang baru ya, kurang lebih sebulan yang lalu di launching dan akhirnya menjadi suatu tempat wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, yaitu Obelik Sea View. Sobatku semua, sebelum melihat video secara lengkap dan saya akan mereview apa aja fasilitas-fasilitas di sini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sobatku semua, menuju atau akses menuju ke wisata Obelik Sea View ini ada dua jalur alternatif. Yang pertama itu memang agak ekstrim, yang kedua mungkin perjalanan agak memakan waktu sedikit lebih lama, itu lebih landai, kurang lebih 5 km itu menuju arah Panggang. Jadi sebelum arah Panggang itu ada papan nama mengarahkan ke Obelik Sea View. Itu jalur yang kedua. Jalur yang pertama itu setelah Parangtritis kurang lebih 300 meter ada pertigaan. Kalau memilih jalur ekstrim, sobatku bisa belok kanan. Kalau ingin memilih jalur yang lebih landai tapi agak lebih lama, itu belok kiri. Kemungkinan sobatku bisa memperkirakan apabila kondisi kendaraan atau udah hafal jalurnya, bisa memilih jalur yang lebih cepat, yaitu jalur ada pertigaan ke kanan, itu agak lebih ekstrim. Itu jalur Jalan Paralayang, Dusun Watu Kupit, Padukuhan Gabuk Kelurahan, Kiri Cahyo, Kapanewon, Purwosari, Gunung Kidul. Fasilitas apa aja yang berada atau yang ditawarkan oleh Obelik Sea View ini? Salah satunya yang sangat berkesan yaitu pemandangan perbukitan serta hamparan pantai Parangtritis. Kalau secara lebih jauh lagi itu pemandangan Samudra Pasifik. Selain itu mungkin ada beberapa fasilitas atau sarana yang ditawarkan oleh Obelik Sea View. Sebentar akan kita kupas satu persatu apa aja. Sobatku semua, ini kondisi ketika hari libur Sabtu Minggu. Kondisinya banyak pengunjung. Pada siang hari memang sedikit panas, tapi hawa atau udara yang panas ini terobati dengan keindahan dan pemandangan alam yang ada di Obelik Sea View ini. Sobatku semua, jam buka Obelik Sea View ini setiap hari pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu untuk wisata ini dibuka pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 22.00. Sementara untuk harga tiket masuk setiap hari biasa Senin sampai dengan Jumat, saat ini HTM itu per orang 20.000, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu atau libur nasional itu per orang terkena atau HTM 40.000. Sementara untuk membawa kendaraan roda 4 itu parkir 10.000. Jadi sobatku, apabila ingin healing atau ingin berlibur ke wisata ini, itu termasuk yang
wisata yang dengan HTM yang murah, kita bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Apabila penasaran, silakan sobat cuy semua bisa berkunjung pada hari biasa maupun hari libur nasional. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. Atau wahana yang ada di Oblique Sea View ini ada beberapa sarana yang sangat berkesan apabila sobatku semua berkunjung ke wisata ini. Pertama itu adalah amphitheater atau yang biasa orang ini kita sebut sebagai panggung terbuka, yang mana amphitheater ini didesain dengan berwarna-warni. Nah, seperti yang kita lihat ini, itu adalah panggung terbuka yang bisa untuk santai. Itu adalah amphitheater. Nah, ini adalah kolam renang di atas bukit yang dengan pemandangan ke laut lepas. Kemudian ada ayunan atau swing. Ini sangat menantang adrenalin sobatku apabila berkunjung ke Oblique Sea View. Langsung dengan pemandangan alam terbuka ke pantai Parangtritis, ini sungguh indah. Ini salah satu fasilitas atau sarana yang ada di Oblique Sea View. Sobatku semua, apabila sobatku ingin menikmati wahana seperti kolam renang, itu ada bisa membooking, dan ada fasilitas yang sebagian ada yang free dan sebagian berbayar. Ini bila penasaran silakan datang langsung ke Oblique Sea View ini. Memang sungguh bernuansa yang modern di atas bukit. Kita sangat kagum dengan sarana dan fasilitas yang ada di Oblique Sea View ini. Tidak lupa juga dimanjakan dengan adanya restoran. Sobatku semua, salah satunya bisa untuk menikmati pemandangan yang ada di sini. Sengaja Oblique Sea View ini fasilitas yang sangat mendukung untuk pengunjung itu adalah restoran. Untuk masalah menu, silakan langsung berkunjung, bisa menikmati menu apa saja yang ada di restoran Oblique Sea View ini. Untuk apabila sobatku mempunyai adrenalin, bisa foto selfie di spot jaring ini, bisa menikmati pemandangan perbukitan yang hijau dan hamparan pantai Parangtritis yang betul-betul sangat indah. Bila sobat mempunyai atau penasaran dengan spot foto jaring-jaring ini,
memang sungguh memerlukan keberanian dan adrenalin untuk mengambil spot di atas jaring-jaring. Redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the Ini adalah pantai Parangtritis yang bisa kita nikmati di atas bukit. Di atas bukit ini terdapat restoran dan kolam renang, kemudian tempat atau rest area santai. Di bawahnya adalah panggung terbuka atau amphitheater yang sudah kita review tadi di depan. Memang batu akan dimanjakan dengan nuansa oblique sea view ini yang modern, dengan pemandangan alam yang mungkin belum sobatku bisa nikmati selama berlibur atau selama healing di mana wisata yang pernah sobatku kunjungi. Sobatku semua, ini adalah pemandangan sebelum kita meninggalkan lokasi oblique sea view ini. Inilah pemandangan kita jalan-jalan menuju atau ke lantai 2 yang ada di atas perbukitan ini. Kita bisa melihat pemandangan yang ada di bawah. Memang benar-benar sangat memberikan kesan tersendiri apabila kita berada di oblique sea view ini. Untuk lantai 2 ini bisa rest area, biar bisa santai. Memang udah ada fasilitas untuk tempat duduk, hamparan duduk, kursi-kursi yang sengaja disediakan oleh oblique sea view ini. Nah, ini kita menuju atau mau keluar dan selesai di oblique sea view ini, selanjutnya menuju ke pantai Depok. Nah, sekarang ini kita menuju ke pantai dan mereview beberapa pantai yang berada di selatan Yogyakarta, atau tepatnya di wilayah Bantul atau pantai selatan. Nah, ini kita perjalanan menuju ke pantai Depok. Sobatku semua, kita menelusuri jalan di pesisir pantai selatan. Ini perjalanan dari Parangtritis menuju ke pantai Depok, ya kurang lebih antara 10 menit menggunakan kendaraan. Kita akan review memang lokasinya sepanjang jalur ini berada di pesisir pantai. Jadi kita menuju ke arah pantai Depok, jalan mudah. Ini jalur lintas selatan, ini sangat halus jalannya, dan pada waktu libur memang berlalu lalang kendaraan tidak sepadat dari libur nasional. Di jalur lintas selatan kita menuju ke arah pantai Depok.
Sobatku semua, ini adalah jalur lintas selatan di mana sobatku akan memasuki areal kawasan Pantai Depok. Ini adalah jalur lintas selatan di mana ini apabila sobatku mau berkunjung ini menemukan akses yang penuh dengan tiang-tiang lampu ini akan mendekati Pantai Depok. Saya akan mereview beberapa pantai yang ada di Bantul ini. Pertama ini adalah Pantai Depok. Ini adalah tugu Pantai Depok. Kita sampai di Pantai Depok dengan kondisi pantai yang dimana di sini banyak kapal atau perahu nelayan. Ini kondisi lautan pantai selatan, dimana kita bisa menikmati kuliner seperti ada makanan seafood, minuman kelapa muda. Apabila sobatku ingin bersantai di Pantai Depok ini, bisa kita sambil santai di tempat kuliner atau di warung. Ini kondisinya banyak perahu nelayan di mana masih parkir atau standby. Kemungkinan jam malam para petani ikan atau nelayan ini akan berlayar mencari ikan pada waktu malam hari. Kondisi pada siang hari ini memang hari ini ada lumayan pengunjung karena pada waktu video adalah hari libur. Kondisi lautan air di Pantai Depok di sini berjajar banyak kapal nelayan yang turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Selanjutnya sobatku, ini sebelum kita meninggalkan Pantai Depok, kondisi pantainya memang jarang yang mandi di tepi pantai ini. Memang laut selatan ini tidak terlalu ombaknya besar sehingga diantisipasi untuk tidak berenang sembarangan. Selanjutnya kita menuju ke Pantai Samas, di mana pantai ini juga berada di wilayah Bantul, merupakan pantai selatan juga. Ini adalah jalan lintas selatan, memang ada tugu antara tugu bisa antara Pantai Depok dan Pantai Samas. Apabila kita melewati ini, kita akan menikmati pemandangan akses jalan yang sangat halus dan sangat bisa dinikmati di perjalanan.
Selanjutnya ini adalah kita akan menuju Pantai Samas. Dari jalan raya ini ke pantai ini kurang lebih 200 sampai 300 meter. Kita akan berbelok menuju Pantai Samas. Nah, kondisi jalannya memang halus. Nah, ini kita sudah tiba. Selamat datang di Pantai Samas, dimana pantai ini tidak seramai di Pantai Depok karena pemandangan atau pantainya mungkin masih perlu adanya spot-spot yang harus ditawarkan untuk menarik pengunjung oleh Pemda setempat, terutama adalah Dinas Pariwisata. Nah, ini adalah kondisi Pantai Samas, dimana ini adalah hamparan pasir. Itu ada beberapa pengunjung yang memang untuk menikmati Pantai Samas ini. Nah, kita udah nampak atau terlihat itu pasir yang dari perjalanan sudah kita lihat. Nah, kita akan parkir di rumah warga. Nah, inilah kondisinya Pantai Samas. Itu memang terlihat hamparan pasir ya, karena kondisi pasir atau kondisi pantainya ini sangat dekat dengan rumah warga, jadi mungkin pengunjung berpikir dua kali karena kita hanya bisa menikmati hanya hamparan pasir. Nah, kita berada di Pantai Samas akan menuju ke bibir pantai. Nah, ini kondisinya ya, memang ada spot selfie. Kondisi ini memang kurang terawat, mungkin perlu adanya penambahan spot-spot yang untuk menarik pengunjung oleh dinas terkait. Nah, ini kondisi Pantai Samas. Nah, ini memang hamparan pasir tepi pantai. Sebelum kita meninggalkan Pantai Samas ini, selanjutnya kita akan menuju ke Pantai Pandansari. Nah, dari Pantai Samas menuju Pantai Pandansari ya kurang lebih perjalanan menggunakan kendaraan kurang lebih 5 menit. Nah, itu kita akan sampai di Pantai Pandansari. Dari Pantai Samas kita akan menuju ke Pantai Pandansari. Ini adalah kondisi akses jalan menuju Pantai Pandansari. Nah, di sini ada papan nama dan Pantai Pandansari. Kita akan menuju Pantai Pandansari. Di sini kita berada di tepi Pantai Pandansari. Memang pengunjungnya waktu ini pada siang hari ini sedikit sepi karena kondisi pantainya ya, bisa sobatku semua bisa lihat memang ombaknya juga tidak terlalu besar, namun ada beberapa pemancing atau nelayan sengaja menikmati Pantai Pandansari ini. Kita bisa mereview atau saya mereview Pantai Pandansari ini memang
kondisi saat ini ya memang cukup untuk kita nikmati, karena kita juga tidak sengaja untuk bermain air di pantai Pandansari ini. Nah, kita review, memang ombaknya pada waktu itu tidak terlalu besar. Kita bisa melihat kondisi ombak di pantai Pandansari ini. Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty home, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Ada beberapa nelayan atau mancing, bahkan ada keluarga yang sengaja berlibur sambil memancing di pantai Pandansari ini. Hamparan pantai Pandansari memang bisa kita nikmati. Kondisinya memang pantai Pandansari tidak jauh berbeda dengan pantai-pantai yang ada di pantai selatan Jogja ini. Nampaknya yang memang untuk pengunjung kita harus waspada atau berhati-hati apabila kita mau bermain air di tepi pantai ini. Learning how to I'm seeing shadows where I go. I'm still searching for the right road, and I try, but it's useless every time. Stuck in my head though, and I know that I'll be here till I let go. And I try, but it's useless every time. Now I drive back to an empty home, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Oh, do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to love. Sobatku semua, dari pantai Pandansari kita akan menuju ke pantai Gua Cemara. Nah, di sini jalan atau aksesnya sangat bagus dan sangat halus. Perjalanan dari pantai Pandansari menuju pantai Gua Cemara ini juga tidak terlalu jauh, bisa kita tempuh kurang lebih 3 sampai 4 menit. Ini kita akan sampai ke pantai Gua Cemara.
Sobatku semua, sebentar lagi kita akan tiba di pantai Gua Cemara, di mana pantai ini memang banyak cemaranya atau tanaman cemara yang memang sengaja untuk sebagai tanaman konservasi atau perlindungan terhadap abrasi. Nah, sebentar ini jalan raya atau jalan yang menuju Kopi yang pantai berbeda-beda Gua ya, Cemara yang ada dari ciri sini khasnya ada kurang lebih masing-masing. 100 Nah, tadi meter. tuh aku Pantai Gua Cemara. Nah, di sini kita akan menikmati dan akan mereview kondisi pantai Gua Cemara. Ini adalah gapura pantai Gua Cemara, dimana setiap kita menuju ke pantai selatan, terutama di Jalan Bantul ini, kita hanya membayar parkir untuk kendaraan, yaitu dengan atau seperti tiket masuk rata-rata itu kurang lebih 10.000 tiap pengunjung. Untuk kendaraan roda 2 mungkin 5.000. Ini kondisi pintu gerbang memasuki kawasan area parkir atau gapura Gua Cemara. Kita menuju area parkir Gua Cemara. Ini parkir di pantai Gua Cemara ini sangat luas, dan kebetulan pengunjung di pantai Gua Cemara ini sangat ramai banget, bisa kita lihat dari area parkir. Selamat datang di pantai Gua Cemara. Saya akan mereview mengenai kondisi pemandangan alam atau pemandangan pantai di pasir Gua Cemara ini. Nah, di sini setiap pengunjung akan melewati gapura pantai Gua Cemara yang sengaja didesain. Ini kondisi pengunjung atau tamu sangat ramai dibanding pantai Depok dan pantai Samas. Pengunjung di pantai Gua Cemara ini sangat ramai karena berpikir ini adalah liburan sebelum bulan Ramadan atau puasa pertama diawali. Ini kondisinya pantai Gua Cemara, memang di situ banyak tanaman cemara. Ini adalah pintu gerbang memasuki kawasan Gua Cemara, ya, dimana kita akan disuguhkan adanya kuliner atau pasar batang tradisional yang sengaja untuk dipersiapkan menyambut para tamu. Bisa sebelum ke pantai bisa mampir, bisa membelikan berbagai macam barang-barang yang ditawarkan di pantai Gua Cemara. Memang benar ini sangat ramai banget karena kondisi liburan sebelum puasa diawali atau dimulai, karena besoknya ini akan menginjak pada bulan Ramadan. Kemungkinan ini adalah pengunjung berbondong-bondong menuju wisata pantai Gua Cemara. Sobatku semua, sebelum kita memasuki kawasan pantai, ini adalah papan peringatan. Nah, di sini sudah kita diberi peringatan untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada apabila membawa keluarga, saudara atau anak yang sengaja kita ajak bermain di tepi pantai. Ini patut kita baca, dan kita patut berhati-hati. Nah, kondisi alam atau kondisi tanaman di pantai Gua Cemara memang di sini sengaja bisa kita bersantai. Ada beberapa sarana di panggung. Memang di sini ramai banget karena di sini banyak fasilitas untuk bersantai.
Sobatku semuanya, kita menuju ke arah pantai Gua Cemara. Nah, disinilah kondisinya. Sebenarnya di belakang saya ini kondisi pantai yang sudah nampak air laut. Nah, kita ini ada di lorong Gua Cemara. Nah, sebelum kita mereview, sudah kita bisa melihat kondisi tanaman cemara. Nah, ini banyak pengunjung. Salah satunya di sini ada beberapa fasilitas yang bisa kita nikmati, itu ada permainan. Nah, ini tempat mas kue istimewa di sini adalah tim SAR yang sengaja atau pos tim SAR yang dipersiapkan untuk pengunjung apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Sobatku, di sini kita bisa melihat kondisi pantai Gua Cemara. Memang ombaknya sangat lumayan besar. Ini ada beberapa pengunjung yang sengaja hanya menikmati di pinggiran tepi pantai, dan ada beberapa pengunjung yang sengaja bermain air. Namun perlu kita tetap berhati-hati. Kita bisa melihat sendiri kondisi laut pantai Gua Cemara ini, dan kondisi ombak di pantai Gua Cemara ini memang juga lumayan besar, dan atau ini kondisinya belum pasang karena kita pada waktu ini memang sekitar kurang lebih pukul 2 siang. Nah, ini kondisinya banyak pengunjungnya memang sengaja bersantai di pinggiran tepi pantai. Nah, ini hamparan pantai dari pantai Gua Cemara. Nah, perlu kita ketahui pantai Gua Cemara ini ada fasilitas terutama untuk pengunjung bisa bermain atau bisa menaiki kuda. Nah, di sini apabila pengunjung ingin berkuda mengelilingi pesisir pantai ini ada biaya tersendiri. Untuk pantai mau berkeliling pantai itu biayanya naik kuda itu menurut informasi 50 libur ke pantai Gua Cemara ini, istilah kondisinya berada di pantai selatan bersama. Kondisinya ombak di pantai ini hampir sama dengan pantai Bingkok, Bingkis, pantai Batu, dan pantai Sintang, di pantai daerah Batu istimewa Yogyakarta.
Pantai Gua Cemara ini memang banyak pengunjungnya, tapi tidak banyak yang bermain air. Ada beberapa pengunjung yang sengaja memang bermain air, tapi kita berhati-hati. Bisa kita lihat sendiri kondisi saat ombak agak besar ini. Ada beberapa pengunjung yang sengaja, ini masih muda, memang penasaran. Tapi kita berhati-hati dengan melihat kondisi ombaknya yang kalau tidak berani, kita jangan bermain-main di air laut ini. Inilah kondisi ombak di pantai Gua Cemara. Memang bisa kita lihat ini pengunjung ini sangat menikmati ombak ini, namun tidak banyak yang mandi di pantai Gua Cemara ini. Lebih banyak di pinggiran pantai, atau rata-rata itu bisa menikmati kurang lebih dari pantai ini antara 25 sampai 30 meter ini bisa kita lihat pengunjung di pantai Gua Cemara ini. Memang lumayan banyak sih yang pengunjung berdatangan di pantai ini, namun yang bermain air tidak begitu banyak karena melihat ombaknya ini sangat menakutkan. Apabila kita tidak memiliki bekal untuk renang, meskipun kita memiliki bekal renang, cuman kita juga harus berhati-hati karena kita tidak tahu mengenai musibah. Makanya di depan tadi sebelum pintu masuk diberi peringatan agar kita tidak mandi sembarangan tanpa sepengetahuan petugas yang ada di pantai Gua Cemara. Saya sebutkan tadi, inilah permainan atau fasilitas buat pengunjung untuk menikmati atau bisa berfoto selfie berkeliling pantai menggunakan kuda, dimana ini tetap didampingi sama petugas yang membuat atau memberikan sarana naik kuda. Ini anak kecil ini masih bisa kita lihat sama keluarganya sangat senang sekali pada liburan ini bisa menikmati pantai Gua Cemara.
doorways, open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. I won't give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. And I will not fall, I won't lose again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up. Kondisi CLS jalur lintas selatan, kita akan menuju ke Pantai Baru, dimana waktu ini memang kondisi jalannya masih tidak begitu ramai atau tidak begitu padat. Nah, ini sudah tiba di gerbang Pantai Baru. Nah, sama dengan pantai sebelumnya, kita memasuki ini hanya membayar tiket masuk berupa parkir. Para parkir sebesar 10 kali ke kendaraan keempat dan berupa uang rata-rata 5.000. Kita memasuki kawasan Pantai Baru. Nah, kondisinya tidak seramai dengan pantai Gua Cemara. Ini ada beberapa pengunjung dan lumayan juga pengunjungnya ke Pantai Baru ini. Kondisinya kita akan menuju area parkir Pantai Baru. Memang di sini juga lumayan ada beberapa area rest area atau tempat kuliner. Ini lumayan pengunjungnya karena kondisinya sebelum bulan Ramadan dan sebelum puasa Walking alone, the streets so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. kita mencari lokasi parkiran yang There's no time for lumayan me. terang. Jadi kita mungkin ke bagian yang paling ujung sebelum kita menuju ke pantai. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Sobatku semua, ini adalah kondisi di mana saya berdiri sebelum ke bibir pantai. Ini masih menuju arah pantai, cuman dari pantai ke bibir pantai ini kurang lebih dengan jarak ya 20 meter. Ini kondisi Pantai Baru, pantai selatan Jogja, ke daerah tepatnya di Bantul. Ini pengunjungnya juga lumayan, ada beberapa pengunjung yang sengaja ada yang bermain atau mandi di tepi pantai, dan juga mencari ikan atau memancing. Ini kondisi kalau kita lihat dari bibir pantai lumayan pengunjungnya, tapi tidak seramai dengan pantai Gua Cemara. Ini kita lihat apakah bisa menikmati pemandangan Pantai Baru ini. Ya, hampir sama, ini Pantai Baru ini ombaknya lumayan besar, jadi tidak banyak yang mendekati pantai ini, bahkan untuk mandi pun tidak banyak yang kita lihat. Ini memang sangat bagus
kalau dari bibir pantai. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Sobatku semua, inilah kondisi ombak di pantai Baru. Memang ombaknya pada saat itu lumayan besar, bukan lumayan besar, bahkan besar. Jadi apabila kita mendekati bibir pantai ini, kita bisa berhati-hati dan waspada. Kita sudah pengunjung atau sobatku sudah memahami kalau pantai selatan ini ombaknya cukup ekstrim dibanding dengan pantai utara. Ini kondisi pantai selatan Jogja, tepatnya di dalam pantai. Ini sangat indah memang kalau kita menikmati pantai, dimana kondisi pantai selatan hampir rata-rata ini pantainya sangat besar. Oke sobatku semua, sampai berjumpa kembali di channel saya 66 TV. Apabila ada sesuatu yang dalam menyampaikan atau mereview baik di Obliksi View maupun di beberapa pantai selatan ini ada yang tidak sesuai, saya biasa banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa pada atau pada kesempatan untuk mereview tempat wisata-wisata yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.